semuanya, selamat datang di Binsik, bincang-bincang asik. Podcastnya anak muda yang gak cuma suka gerak, namun suka mikir dan peduli. Nah, untuk memperingati Hari Anti Narkotika Internasional, kita di sini bakal bincang-bincang asik bareng Abang Daniel Silitonga. Yaitu kita bakal bincang-bincang narkoba dan generasi muda. Nah, di sini Abang ini adalah seorang pelatih di Hope Academy. Dan akademi ini dibentuk untuk menjauhi anak-anak muda dari narkoba. Tidak hanya seorang pelatih, Abang ini adalah seorang mahasiswa S2 di Pasca Sarjana Universitas Negeri Medan dan mendapatkan beasiswa BPI. Dan tidak hanya seorang pelatih, mahasiswa, Abang ini adalah seorang ayah yang memiliki satu anak. Nah, mungkin teman-teman pada penasaran kan, gimana cara Abang ini menyimbangi dan memanajemen waktunya menjadi seorang pelatih, mahasiswa, dan seorang ayah. Karena itu, siapkan seat terbaik kalian karena kita bakal bincang-bincang asik hari ini bareng Bang Daniel Silitonga SPD. Halo Bang. Halo. Nah, mungkin teman-teman pada penasaran kan, gimana sih Bang dan kapan terbentuknya Hope Academy ini? Dan siapa orang yang pertama kali membangun komunitas ini? Ya, jadi mungkin direvisi dulu deh. Medan Hope Academy. Oh, Medan Hope Academy. Ya, jadi awalnya itu sebenarnya tahun 2022. Dari ajakan teman juga di komunitas ya, yang bergerak di aksi sosial. Jadi kami itu bergerak untuk membina keluarga-keluarga prasejahtera. Keluarga prasejahtera ini kan terdiri dari orang tua dan anak. Jadi kami fokus bagaimana anak-anaknya ini yang mungkin dari latar belakang ekonomi yang minim gitu, supaya karakter atau life skill-nya terbentuk. Dan kami ada saya, Badia, dan Hariman itu awalnya diminta untuk bagaimana membina karakter melalui sepak bola. Terus semakin berkembang 2024 kita sepakat untuk memperbesar gerakan ini, jadi terbentuklah Medan Hope Academy dengan visi sebenarnya perubahan karakter sehingga anak-anak prasejahtera itu terbebas dari narkoba gitu sih. Berarti Bang, Medan Hope Academy ini dibentuk untuk anak-anak yang kurang mampu istilahnya Bang? Iya, istilahnya seperti itu. Yang kurang prasejahtera, yang orang tuanya juga kurang peduli atau kurang perhatian lah anak-anak tersebut, sehingga anak-anak ini kan rentan, ya kan, mudah terpengaruhi dengan hal-hal negatif termasuk narkoba. Jadi kami percaya melalui sepak bola itu bisa. Terbentuk lah. Berarti free lah ya Bang? Untuk biaya kita juga ajarkan untuk anak-anak memang tidak besar ya. Tidak besar, bahwasanya kita melatih anak-anak juga untuk menyadari bahwa untuk sesuatu itu mereka harus berjuang. Jadi at least misalnya untuk latihan mereka ada yang bayar 2.000, 5.000 per latihan untuk membayar uang lapangan. Gitu lah ya Bang. Jadi kita ajarkan ya tidak ada yang free dan mereka juga harus berjuang supaya besar nanti juga mereka bekerja keras. Mungkin Bang, momen yang paling berkesan Abang dari anak-anak yang ada di situ? Ya, momen yang paling berkesan sebenarnya ketika mereka mampu membeli sepatu dengan hasil tabungan mereka sendiri. Jadi awalnya itu kan mereka latihan, ada yang kaki ayam, ada yang memakai sepatu sekolah juga. Jadi menurut saya itu yang paling berkesan, dengan keterbatasan ekonomi ya mereka mampu menabung beli sepatu, dan sebentar lagi dengan bantuan ada sponsor juga mereka boleh menabung sedikit dan mendapatkan jersey yang lumayan oke lah kualitasnya seperti itu. Mungkin Bang, ada nggak Bang tantangan Abang saat melatih mereka? Tantangannya sih mungkin menghadapi anak-anak yang sudah fix karakternya gitu, artinya sudah terpapar pengaruh buruk gitu, seperti ya berbohong, berkata kasar. Nah, itu agak sulit sebenarnya membinanya seperti apa, dan takutnya memang yang lain yang mungkin belum terlalu terpengaruh dengan hal-hal negatif, takutnya itu terkontaminasi, sehingga sering sekali saya mengeluarkan orang-orang yang sebenarnya sudah saya anggap sudah agak sulit terbina supaya melindungi yang lain sih, seperti itu. Oh, berarti Abang lewat sepak bola untuk mengajarkan anak-anak gitu ya Bang? Betul, jadi melalui sepak bola kami percaya anak-anak itu khususnya karakternya bisa terbentuk lah. Mungkin ini enggak Bang, bisa Abang kasih pandangan untuk anak-anak muda yang lebih lingkungannya lebih diperhatikan gitu, dampak apa yang lebih baik gitu Bang? Kayak misalnya
anak-anak muda sekarang, lingkungan sosialnya atau lingkungan keluarganya bang, yang paling berdampak untuk mereka? Ya pertama sekali sih yang paling utama menurut saya itu keluarga sih. Gitu. Keluarga yang kurang peduli terhadap keseharian anaknya, mungkin juga faktor ekonomi ya. Mereka mungkin orang tuanya sibuk atau terlalu sibuk untuk mencari kebutuhan yang hanya pas untuk makan sehari-hari ya gitu. Tapi satu sisi juga lingkungan juga sangat mempengaruhi. Jadi kami berharap sebenarnya melalui kegiatan ini setidaknya tidak dapat di rumah, di lapangan itu mereka ya boleh bermimpi lagi, memiliki harapan, memiliki keluarga, dan kami ingin memastikan bahwasanya lapangan itu adalah rumah. Seperti itu. Berarti dampak yang paling penting itu untuk anak-anak muda itu keluarga yang terutama ya bang. Betul. Baru ke sosial. Betul. Jadi dari keluarga dulu ya, kayak kita dari lahir kan ketemunya, dibina atau dibesarkan berinteraksi yang pertama kali itu dengan keluarga. Jadi ya keluarga sih sangat-sangat penting. Tapi ya itu tadi kondisi yang kami bina ini kan nggak seterusnya orang tua ini memiliki waktu untuk anaknya. Seperti saya bilang, mereka sibuk mencari uang sehingga mereka tidak tahu anak-anak ini apa kegiatannya gitu, dan sangat rentan terkena pengaruh negatif termasuk narkoba tadi. Gitu. Berarti sangat penting lah ya bang, olahraga untuk menjauhi anak-anak muda dari narkoba ini ya bang, salah satunya. Ya kami percaya di situ karena concernnya di situ. Tapi kan ya kadang kan olahraga orang mikirnya hanya prestasi, juara gitu, sehingga nilai-nilai yang ada dalam olahraga itu seringkali terlupakan. Jadi kami mengembalikan bahwasanya dari nilai-nilai olahraga itu bisa dipraktekkan terhadap anak-anak yang prasejahtera menurut kami. Seperti itu. Jadi bang, gimana tanggapan abang mengenai minimnya ekspresi dunia narkoba ini dan meningkatnya penyalahgunaan narkoba bang? Ya kalau menurut saya sebenarnya kompleks ya gitu. Jadi dari yang mengambil kebijakan juga saya rasa belum maksimal gitu. Kalau bisa menyinggung tahun lalu atau 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, mantan Presiden Jokowi bilang itu ada di stunting ya, program stunting itu dia bilang dianalogikan, contoh dia buat program 10 miliar anggaran. Tapi kebanyakan yang dilaksanakan tuh ya penyuluhan lah, apa segala macam, sehingga yang benar-benar sampai itu terhadap masyarakat itu 1 miliar. Dan yang saya lihat sih ya seperti itu tadi, yang pemangku-pemangku kebijakannya kurang maksimal, dan juga kita sebagai masyarakat juga kurang terlibat. Mungkin terlalu sibuk memikirkan diri sendiri, jadi padahal sebenarnya kalau kita boleh menyadari, setiap sudut di kota Medan ini rasanya udah terpapar narkoba. Gitu. Dan itu menurut saya sangat berbahaya, dan karena di Medan ini narkoba dan kejahatan itu hidup berdampingan. Ya, betul bang. Nah, seperti yang saya bilang tadi, katanya abang dapat beasiswa BPI ini bang. Oh ya, iya. Puji Tuhan. Ya, kalau boleh tahu bang, gimana sih abang bisa mendapatkan beasiswa ini bang? Karena kan saya juga penasaran, siapa tahu juga saya bisa bang. Amin. Sebenarnya kalau tidak salah BPI sekarang udah berganti nama. Saya kurang tahu namanya apa, lupa lebih tepat. Jadi kebetulan senior kita juga di olahraga, ada Ikor Bang Mangasi namanya. Kebetulan cukup dekat, jadi beliau yang menyarankan saya untuk mendaftarkan diri sebagai penerima beasiswa untuk S2. Jadi ya seleksinya gampang sih. Hanya mungkin perlu meluangkan waktu aja untuk mengurus berkas, karena seleksi administrasi kemudian wawancara sudah, habis itu pengumuman. Dan ya menurut saya itu rezeki aja sih dari Tuhan. Berarti full lah bang biaya BPI ini bang untuk apa bang? Ya full, puji Tuhan. Jadi full uang kuliah, kemudian juga dapat uang saku juga. Karena sebagai pengganti kan kebetulan saya juga kan harus resign dari sekolah untuk fokus di perkuliahan. Gitu. Nah, balik lagi abang ke topik kita tentang narkoba. Jadi bang, menurut abang selain olahraga, penanganan pertama untuk anak-anak yang udah terpapar narkoba?
Ya pastinya rehabilitasi. Ya kita sangat kasihan sebenarnya kalau ada anak-anak muda yang mungkin baru pemakai tapi sudah masuk penjara, dihukum, tapi sudah menjadi rahasia umum juga ketika dia pemakai ditangkap masuk Iya, penjara. polisi, keluarnya dia jadi pengedar, jadi tidak ada perubahan. Jadi poin utamanya sih sebenarnya ya tetap rehabilitasi gitu. Berarti yang terutama kalau misalnya terpapar narkoba itu Bang, rehabilitas, kita tidak hanya tentang penjara dan polisi gitu ya Bang? Betul. Jadi kalau untuk pemakai saya tidak sepakat jika mereka itu di Langsung di penjara. penjara. Tapi kalau mungkin dia pengedar ya, saya sih sebenarnya berharap ya mereka yang layak dapat hukuman itu seperti itu. Jadi mungkin Bang, untuk teman-teman di luar sana kan, solusi terbaik untuk menjauhkan narkoba itu dari generasi muda, yang dari awal itu kita terutama itu dari lingkungan yang baik gitu kan Bang, Betul. dari keluarga, lingkungan yang baik. Dan kita juga bisa ngajarin seperti abang ini, ngajarin tentang bahwasannya olahraga penting di kalangan masyarakat. Olahraga sebagai pendekatan preventif yang sering disepelekan. Ya tadi karena mungkin olahraga ini kan dianggap ya lari-lari gak jelas, kemudian apa namanya ya juara berprestasi sehingga nilai-nilainya mereka lupa gitu, sering dilupakan. Padahal sebenarnya menurut kami ini pengalaman pribadi juga lah, ya kan. Dulu sewaktu di kampung kita ikut SSB, kita itu seusia kami dulu tuh aktif. Nah gitu SSB-nya tutup, anak-anak sekarang tuh udah pegang rokok, narkoba, seperti itu. Jadi dari pengalaman pribadi pun saya sudah menduga bahwasanya olahraga ini sebenarnya sangat efektif dalam konteks pencegahan olahraga. Tapi ya kembali lagi pemahaman dari masyarakat itu yang menganggap olahraga itu ya lari nggak jelas, mungkin berprestasi juara gitu. Padahal ada efek lain yang lebih positif sebenarnya. Kalau di klub abang sendiri Bang, ada nggak batasan umur untuk anak-anak yang bisa latihan di situ? Nah sejauh ini sih tidak kami patokkan, cuman melihat situasi sekarang ya, dimana anak-anak yang kami dapati yang baru bergabung itu anak-anak SMA awal. Nah mereka ini sudah terpapar pengaruh negatif dari luar gitu. Jadi sehingga kami ingin memutuskan ke depan batasannya paling usia 14 aja yang paling tua gitu, supaya tidak terpapar ke generasi mudanya. Berarti untuk apa yang mengenai umur itu Bang tidak ada batasan, tapi Sejauh ini tidak ada batasan, tapi ke depan mengingatkan dievaluasi. Karena yang kita bina ini kan apa ya, bukan anak-anak yang dari awal tuh udah terdidik bagus gitu. Jadi anak-anak yang rentan, yang karakternya juga udah buruk ya kan, yang bukan buruk ya, karakternya kurang baik. Jadi ketika sudah mendapati anak-anak yang sudah meranjak dewasa, takutnya terpapar anak-anak yang baru bertumbuh gitu. Sehingga ke depan mungkin kami akan batasi paling tua itu usia 14. Nah Bang, untuk pertanyaan selanjutnya, gimana Bang melihat tanda-tanda awal remaja mulai salah arah yang buat Abang sadar? Ya kalau berdasarkan pengalaman ya, ketika anak-anak ini sudah mulai bermain ke warnet ya, di Medan ini saya baca berita juga peredaran narkoba itu banyak di warnet di kota Medan ini. Jadi ketika anak-anak itu sudah mulai sering main di warnet itu mesti diwaspadai gitu, sehingga jangan sampai dia terkena hal-hal negatif termasuk narkoba tersebut gitu sih. Sejauh apa Bang olahraga bisa bantu membentuk cara berpikir dan keputusan hidup anak-anak muda? Oh ya, berat ya. Iya. Jadi ya kan udah banyak juga penelitian bahwasanya olahraga ini memiliki efek positif dari segi kognitif juga kan, dari segi kognitif maupun dari psikomotor juga, termasuk afektif. Nah di olahraga kan kita juga belajar juga. Nah
Nah, jadi pengalaman pribadi lagi nih, ya kan? Karena kita juga selama PPLP kan, ya di bagaimana kita diajarkan disiplin, kemudian apalagi saya di sepak bola harus mengambil keputusan, cepat mengambil keputusan. Jadi secara tidak sadar itu mempengaruhi anak tadi seperti itu. Dari caranya berpikir, bahwasanya ya seperti yang saya sebutkan di awal tadi, bahwasanya mereka itu walaupun prasejahtera, kita edukasi mereka untuk bayar uang latihan 5.000 sampai 2.000 sampai 5.000 itu untuk mengedukasi dan mengajak mereka berpikir bahwasanya untuk sesuatu yang mereka sukai, mereka perjuangkan, harus ada yang dikorbankan. Termasuk tadi mereka menabung untuk beli sepatu, untuk membeli jersey, termasuk untuk membayar lapangan untuk latihan seperti itu. Jadi harapannya dari situ supaya jangan mental bansos ya. Jadi mereka saya ajak untuk berpikir dan teredukasi semoga gitu. Nah, sejauh apa sih Bang remaja merasa, kan banyak ini remaja-remaja anak-anak muda yang merasa kosong dan nggak punya arah, penyebabnya itu apa Bang kalau menurut Abang? Ya, jadi mungkin cocoknya Nggak tahu sama orang kemana psikologi arahnya ini. ya. Iya. Ya mungkin perjalanan waktu pasti akan menjawab itu semua. Mungkin ya apalagi fenomena FOMO ini kan agak apa ya, agak meresahkan sebenarnya. Jadi ada dilihat mungkin temannya lagi pakai ini dia ikut gitu. Ada temannya udah jadi ini dia pengen ke sana padahal sebenarnya bukan passion dia. Jadi sosial media juga salah satu termasuk membuat ya orang-orang tuh anak-anak muda tuh agak sedikit kurang tahu arah ya. Tapi mungkin perjalanan hidupnya ke depan pasti mereka cepat atau lambat bakalan Tahu arahnya. Tapi ya itu tadi ya dikurangi aja sosial medianya. Saya. Berarti sosial media itu salah satu pengaruh buruk lah ya Bang, kalau misalnya anak muda yang tidak tahu arahnya ini mau kemana. Kadang kan bisa HP, gadget juga membuat kayak nonton-nonton yang lain, negatif juga bisa masuk ke situ. Ya pasti, karena seperti yang saya bilang juga, karena udah orang-orang psikologi kan, psikologi anak juga udah ngatain kalau misalnya apalagi kita screen time itu kan untuk TikTok itu kan mengganggu psikologi karena belum selesai satu udah kita scroll lagi. Jadi ada aspek dari bagian otak kita yang terganggu dari adanya itu. Kemudian belum lagi kita lihat ya video-video negatif misalnya, atau video-video teman-teman kita yang flexing mungkin ya itu kadang sering membuat kita jadi rendah diri dan sebagainya seperti itu. Tapi lebih detailnya mungkin UKM olahraga boleh mengundang orang psikologi. Nanti ya Bang, di next selanjutnya kita bakal mengundang orang psikologi. Mungkin untuk itu Bang, soal tentang anak muda yang lingkungannya lebih diperbaiki lah ya Bang, solusinya ya. Betul. Jadi ya kita harus peduli seperti yang sudah saya sampaikan tadi, narkoba dan kejahatan itu hidup berdampingan. Saya sendiri sudah pernah jadi korban dari kejahatan, di mana laptop saya itu dan handphone saya itu kena maling, dipancing itu waktu ke kos. Yang malingnya orang-orang narkoba juga gitu. Jadi kalau kita sekarang merasa aman, kita bangun pagar kita tinggi-tinggi ya kita lihat kok sekarang mau tembok sebesar apapun sekarang udah bisa dimaling. Iya. Jadi kalau di ajaran agama kan kita nggak harus berdoa terus, harus ada sesuatu gitu. Sama kayak sekarang misalnya kita berharap narkoba itu hilang, tapi kita sebagai masyarakat, sebagai anak muda lah, nggak ada perannya gitu, nggak ada berbuat sesuatu. Jadi sesuai tagline PON kemarin kalau nggak salah tuh, apa yang kau bisa mainkan, kalau nggak salah tuh ya, apa yang kau bisa mainkan gitu. Jadi ya saat ini yang kami bisa hanya melalui sepak bola, ya itu yang kami kerjakan gitu. Pencegahan narkoba itu seperti itu. Kan tadi kayak Abang bilang kan, bahwasannya pemerintah itu kurang dalam membantu anak-anak yang untuk menjauhi narkoba gitu Bang. Jadi kalau menurut Abang, pemerintah atau lembaga pendidikan sudah terbuka atau belum bekerja sama dengan akademik? Sebenarnya semua program itu
bagus ya, tapi ketika dijalankan dengan tanpa integritas itu bakalan sulit gitu. Jadi kalau ditanya peran pemerintah ya menurut saya sih belum maksimal gitu ya, belum maksimal. Ditambah lagi partisipasi masyarakat saya rasa kurang juga. Semua orang cari aman kan, yang penting aku nggak kena narkoba seperti itu. Jadi apa ya, ketidakpedulian kolektif kalau menurut saya gitu. Tapi kalau ditanya kerjasama dengan seperti kita akademi itu belum ada sih sejauh ini gitu. Ini hanya sebatas aksi sosial, ya mengambil peran lah sebagai anak bangsa kan. Apalagi dari saya udah dapat beasiswa, udah dibayar negara juga, jadi ini seperti tagline BP itu bakti kami untuk negeri. Seperti itu. Berarti ada baktinya harus untuk masyarakat gitu ya Bang? Ya, betul lah, kita kan hidup di Indonesia ini, apalagi kita alumni PPLP dulu, kita makan tidur dibayar kan, at least ya harus ada lah feedback negara seperti itu. Nah Abang kan aktif nih di dunia akademi, cara menggabungkan dunia akademi dan pengalaman nyata Bang? Ya pastinya semua harus berdampingan ya. Kita pun mengajarkan nggak asal-asal, harus berdasarkan teori-teori atau penelitian-penelitian yang sudah ada, termasuk melalui sepak bola ini kan. Jadi kita olahraga juga kan belajar juga sport for development ya kan, olahraga untuk perkembangan anak gitu. Baik dari motorik maupun karakter ya gitu. Jadi bagaimana menggabungkannya, yaitu saling berhubungan seperti yang saya kerjakan sekarang. Kuliah saya misalnya apa yang saya dapat bisa saya praktekkan di akademi tersebut. Wah teman-teman, kita sudah tidak terasa ya ngobrol-ngobrol bareng Bang Daniel Silitonga. Nah mungkin ada nggak Bang pesan dan kesan untuk teman-teman yang di rumah? Oh, pesan ya? Iya. Mungkin ini ajakan aja, ini berhubung kan hari anti narkotika. Iya, anti narkotika internasional. Jadi ajakan aja untuk teman-teman semua yang lagi menonton podcast ini untuk sama-sama peduli. Mungkin kalian sekarang itu belum menjadi korban kalau kita tidak peduli ya. Pasti suatu saat tidak kita, mungkin keluarga atau teman kita bakalan jadi korban apabila narkotika ini semakin bertumbuh di negara ini, khususnya di Kota Medan. Jadi ayo sama-sama peduli, apa yang kau bisa mainkan. Seperti itu. Nah, beliau sudah membuktikan bahwasannya olahraga tidak tentang fisik saja, melainkan tentang masa depan. Tendang narkoba bukan hanya slogan, melainkan pilihan kita, pilihan untuk menjauhi anak-anak muda dari narkoba. Untuk itu terima kasih Bang Daniel dan teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman kalian kalau informasi ini sangat penting untuk kalian. Untuk itu, salam olahraga.